Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Olma dengan NIM Channel 1908. Prodi D3 Akuntansi. Mata kuliah Akuntansi Pajak, dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi pajak. Akuntansi pajak adalah suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengikhtisar, serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak atau penghasilan yang digunakan sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang yang diperoleh atau diterima dalam 1 tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Fungsi akuntansi pajak yang pertama untuk membangun kesadaran pajak bagi wajib pajak, yang kedua sebagai alat analisis dan prediksi tentang potensi pajak perusahaan di masa depan, yang ketiga untuk melindungi hak penerima negara, yang keempat sebagai penyajian bahan evaluasi. Tujuan utama akuntansi pajak: 1. Perlindungan terhadap hak negara. Tujuan akuntansi perpajakan yang pertama didasari pada bagian fiskus dan juga negara yang menerima hak pajak tersebut. Tentunya sebuah negara memiliki hak untuk bisa mendapatkan informasi mengenai kemampuan sebuah perusahaan yang berdiri di negara tersebut. Tidak hanya untuk kepentingan negara saja, pembayar pajak atau yang dinamai wajib pajak juga akan mendapatkan perhitungan yang tepat sehingga bisa memenuhinya dengan mudah. Perhitungan ini nantinya akan mengesampingkan estimasi atau perkiraan dan memberikan gambaran pasti. Yang kedua, menyusun strategi serta perencanaan pajak. Fungsi lainnya yang bisa didapatkan adalah untuk memastikan strategi maupun pola perencanaan yang tepat agar bisa memenuhi akomodasi pembayaran pajak. Hal ini bisa memberikan dampak besar bagi sebuah badan usaha. 3. Memberikan analisa dan prediksi tentang potensi pajak berikutnya. Keuntungan yang didapatkan oleh wajib pajak adalah analisa dan potensi besarnya pajak yang akan mereka bayarkan di masa yang akan datang. Hal ini tentunya memudahkan lembaga wajib pajak untuk mengalokasikan sumber dana atau akomodasi pembayaran pajak tersebut nantinya. Gambaran yang diberikan dalam analisa akuntansi perpajakan akan memberikan dampak terbaik untuk mempersiapkan pembayaran pajak ini. Tentunya dibutuhkan keseimbangan antara dua prinsip, yakni konservatif dan konsistensi, agar gambaran alokasi pajak masa depan menjadi lebih akurat. 4. Penerapan proses akuntansi. Penerapan proses akuntansi ini meliputi pencatatan, pengakuan, dan perhitungan terhadap pajak yang dimiliki. Untuk sebuah badan usaha maupun perusahaan, dilakukan penyajian data dalam sebuah bentuk laporan baik secara fisikal maupun secara komersial. 5. Mengembalikan kesadaran pembayar pajak. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, salah satu tugas serta fungsi dari akuntansi pajak adalah untuk mengembalikan sikap wajib pajak karena hasil gambaran yang diproses melalui perhitungan akuntansi ini lebih akurat, jadi para wajib pajak akan lebih sadar untuk membayarkan kewajiban mereka. 6. Proses evaluasi. Laporan akuntansi akan selalu diarsipkan alias disimpan sebagai salah satu jenis dokumen penting pembanding. Informasi inilah yang nantinya dibutuhkan untuk bisa memberikan perbandingan terhadap periode 1 dan periode lainnya. Metode akuntansi pajak dan perannya. 1. Metode akuntansi harus sesuai pembukuan pada umumnya. 2. Metode akuntansi haruslah mencerminkan penghasilan perusahaan yang bersangkutan. Peran akuntansi pajak yakni yang pertama membuat perencanaan dan strategi perpajakan, yang kedua memberikan analisis dan prediksi mengenai akuntansi pajak, yang ketiga dapat mengolah data kuantitatif yang akan dipakai dalam penyajian laporan keuangan, yang keempat dapat melakukan dokumentasi perpajakan sebagai bahan pemeriksaan dan evaluasi. Karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Karakteristik laporan keuangan adalah segala aturan normatif yang harusnya mewujudkan dalam suatu informasi untuk memenuhi tujuan dari laporan keuangan. Setiap akhir periode akuntansi perusahaan memiliki periode akuntansi yang berbeda-beda. Karakteristik laporan keuangan yaitu 1. Dapat dipahami, 2. Relevan, 3. Keandalan, 4. Dapat dibandingkan. Prinsip-prinsip akuntansi pajak. Yang pertama, kesatuan akuntansi, di mana pembukuan harus memisahkan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya penjualan, dan pembelian wajib pajak.
Yang kedua, kesinambungan. Adapun data-data yang berkaitan dengan pembukuan wajib pajak harus disimpan di Indonesia sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 10 tahun. Yang ketiga, harga pertukaran yang objektif. Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan, serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan karena pajak bagi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman. 4. Konsistensi. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip atau asas konsisten. Dalam artian, apabila wajib pajak telah memilih salah satu metode pembukuan, harus diikuti setiap tahunnya secara konsisten. Segala bentuk perubahan dalam prinsip maupun metode perhitungan pembukuan harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak agar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya objek pajak yang timbul akibat perusahaan tersebut. 5. Konservatif. Akuntansi pajak cenderung menggunakan prinsip realisasi, walaupun terdapat juga pengakuan terhadap prinsip konservatif. Akun-akun akuntansi pajak. Yang pertama, neraca. A. Sisi aset, pajak dibayar di muka, PPh 22, 23, 24, 25, dan 28A. PPh di atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, pajak masukan. Yang B. Sisi kewajiban utang pajak yang PPh 21, 22, 23, 26, dan 29, pajak keluaran. Yang 2. Laporan laba rugi, beban pajak penghasilan, dan PPh. Pajak pemasukan yang tidak bisa dikreditkan, bea materai yang dicatat sebagai beban operasional. Sekian penjelasan saya mengenai konsep dasar akuntansi.